melanjutkan pembahasan topik lingkaran kita. Kali ini yang akan kita bahas adalah tentang garis-garis singgung lingkaran. Bisa kita bayangkan, sebuah garis bisa saja memotong lingkaran atau menyinggung lingkaran atau tidak memotong ataupun menyinggung lingkaran. Sekarang coba kita perhatikan pada gambar di layar. Hubungan garis dengan lingkaran. Yang pertama, mungkin garis tidak memotong lingkaran. Jadi lingkaran dan garis tidak saling bersentuhan, begitu ya? Seperti pada gambar. Yang kedua, mungkin garis menyinggung lingkaran atau garis dengan lingkaran bertemu pada satu titik yang kita sebut sebagai titik singgung. Dan garis itu kita sebut sebagai garis singgung. Kemudian kemungkinan yang ketiga, mungkin garis memotong lingkaran di dua titik. Dan kedua titik itu kita sebut titik potong antara garis dengan lingkaran. Itulah hubungan-hubungan antara garis dengan lingkaran. Kemudian yang akan kita bahas khusus adalah tentang garis singgung lingkaran. Garis singgung suatu lingkaran adalah suatu garis yang memotong lingkaran hanya pada satu titik. Titik potong yang satu itu kita sebut sebagai titik singgung. Dan garis yang menyinggung tadi kita sebut sebagai garis singgung lingkaran. Paham ya? Kemudian, suatu garis singgung lingkaran tegak lurus terhadap garis yang melalui titik singgung dan pusat lingkaran. Nah, jadi seperti pada gambar, garis yang melalui titik pusat lingkaran, itu bisa saja diwakili oleh jari-jari, itu tegak lurus dengan garis singgung lingkaran tepat pada titik singgungnya. Nah, begitu ya. Nah, kemudian coba perhatikan pada gambar berikut. Dengan keterangan tadi kita peroleh bahwa OP itu tegak lurus pada garis AB. Itu karena AB adalah garis singgung lingkaran dan OP adalah garis yang melalui titik pusat lingkaran. Maka tegak lurus pada AB. Kemudian mari kita perhatikan hal yang menarik berikut ini tentang layang-layang garis singgung. Pada gambar digambarkan bahwa sudut OAB siku-siku dan sudut OCB siku-siku. Jadi jumlah kedua sudut ini sama dengan 180 derajat. Karena pada segi 4 OABC jumlah sudutnya harus sama dengan 360 derajat, maka sudut AOC ditambah sudut ABC sama dengan 180 derajat, ya kan? Nah, untuk lebih memahami, mari kita coba selesaikan soal berikut. Coba perhatikan pada gambar. Seperti pada gambar kita lihat, AB adalah garis singgung lingkaran, BC adalah garis singgung lingkaran, dan diketahui sudut ABC sama dengan 50 derajat. Maka, berapa sudut AOC? Nah, kita ingat bahwa sifat yang tadi kita peroleh sifat garis singgung, sehingga OC tegak lurus pada CB dan OA tegak lurus pada AB. Itu berarti karena jumlah sudut-sudut pada segi 4 OABC ini sama dengan 360 derajat, maka sudut AOC ditambah sudut ABC sama dengan 180 derajat. Karena diketahui pada soal sudut ABC sama dengan 50 derajat, maka sudut AOC ditambah 50 derajat sama dengan 180 derajat. Sehingga kita peroleh sudut AOC sama dengan 130 derajat. Nah, mudah bukan? Kemudian, kasus berikutnya sebagai lanjutan dari kasus yang baru kita bahas ini. Coba perhatikan pada gambar. AB adalah garis singgung lingkaran yang menyinggung lingkaran di titik A. Kemudian BC adalah garis singgung lingkaran yang menyinggung lingkaran di titik C.
Jika diketahui sudut ABC sama dengan 40 derajat, maka berapa sudut ADC? Mari sama-sama kita selesaikan. Ingat, sudut AOC ditambah sudut ABC sama dengan 180 derajat, sesuai dengan pembahasan soal sebelumnya. Karena sudut ABC sama dengan 40 derajat, maka sudut AOC ditambah 40 derajat sama dengan 180 derajat. Sehingga kita peroleh sudut AOC sama dengan 140 derajat. Kemudian kalau kita lihat yang berikut ini, bahwa sudut ADC itu kan sama dengan sudut keliling dari sudut pusat AOC. Sehingga sudut ADC sama dengan setengah kali sudut pusat AOC, sama dengan setengah kali 140 derajat, sama dengan 70 derajat. Jadi, sudut ADC yang ditanyakan sama dengan 70 derajat. Nah, mudah bukan? Nah, sekarang kasusnya sedikit dibalik dari pembahasan kita tadi. Coba perhatikan pada gambar. A dan C merupakan titik singgung pada lingkaran dari garis singgung AB dan garis singgung BC. Jika sudut ADC sama dengan 100 derajat, maka berapa sudut ABC? Untuk menyelesaikan kasus ini, kita gunakan sifat segi 4 tali busur ADCE. Ingat bahwa sudut ADC itu berhadapan dengan sudut AEC. Berarti sudut ADC ditambah sudut AEC sama dengan 180 derajat. Sehingga 100 derajat ditambah sudut AEC sama dengan 180 derajat. Kita peroleh sudut AEC sama dengan 80 derajat. Kemudian, karena sudut AEC adalah sudut keliling dari sudut pusat AOC, maka sudut AOC sama dengan 2 kali sudut keliling AEC. Jadi kita peroleh sudut AOC sama dengan 2 kali 80 derajat, sama dengan 160 derajat. Nah, kembali ke kasus awal. Dari sifat yang tadi kita peroleh dari penyelesaian soal sebelumnya, sudut AOC ditambah sudut ABC sama dengan 180 derajat. Maka 160 derajat ditambah sudut ABC sama dengan 180 derajat. Itu berarti sudut ABC sama dengan 20 derajat. Nah, mudah bukan? Dan pengalaman adalah guru terbaik. Maka berlatihlah dengan soal-soal berikut untuk pengalaman Anda sebagai guru terbaik Anda. Kita tidak akan meninggalkan tempat ini dengan sia-sia. Selamat mencoba, lalu periksa jawaban Anda di pembahasan kita. Oke, bagaimana jawabannya? Untuk memeriksa kebenarannya, boleh kita periksa di sini ya.
mantap. Dan cukup sekian pertemuan kita kali ini. Terima kasih buat para sahabat matematika. Sampai jumpa. Mengundang Anda mengikuti 3 sahabat ini. Art Matematika, Embara, tempat mencari inspirasi, motivasi, dan filosofi. Akalkulosis, membahas keterbatasan dimensi kita. Semoga bermanfaat.